Kepalanya lepas dari badannya. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di videoku kali ini aku bakal ngeceritain tentang pengalaman nyata yang dialami oleh seorang wanita bernama Sena Permana. Halo, perkenalkan, namaku Sena Permana. Cerita yang ingin kubagikan ini adalah cerita pengalaman pribadi saat aku masih tinggal di asrama. Banyak sekali cerita-cerita yang diturunkan oleh senior kami. Terkadang cerita dari senior tersebut sangat menyeramkan. Aku bahkan tidak yakin apakah mereka sedang bergurau atau memang benar ada kejadian tersebut. Suatu malam yang tenang, mungkin sekitar pukul 2, saat itu aku ingin buang air kecil. Sekedar info, ranjang di kamar asramaku adalah ranjang yang 2 tingkat. Aku tidur di bagian bawah dan bagian atasnya adalah temanku. Karena keseringan mendengar cerita horor dari seniorku, aku sampai takut ingin ke toilet. Jadi, aku bermaksud untuk membangunkan temanku untuk menemaniku ke toilet. Namun sayangnya temannya ini gak ada notis. Jadi, temannya ini tetap tidur dengan pulas. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke toilet sendirian. Nah, pada saat itu aku masih kelas 1 dan toilet asrama kelas 1 berada di blok yang berbeda, tetapi jaraknya cukup berdekatan. Untungnya saat itu jalan koridor terang dan toilet juga dalam keadaan terang. Jadi aku lebih merasa tenang. Kamar mandi asramaku tergolong luas. Di dalamnya ada tempat shower, juga jumlah toiletnya banyak. Sebetulnya tidak mengherankan, mengingat seluruh anak kelas 1 mandi di sini. Posisi toilet itu sangat berdekatan dengan pintu utama kamar mandi. Jadi, saya langsung masuk ke toilet yang dekat dengan pintu utama kamar mandi. Jadi sama aja kalau misal kalian masuk ke kamar mandi, itu dalamnya itu misalnya ada tiga toilet. Jadi misalnya di sini pintu utama, terus ini yang pintu toilet yang pertama, terus ini yang kedua, yang ketiga. Dan si Sena ini dia masuk ke toilet yang pertama ini, jadi dekat dengan pintu keluar gitu. Nah, ketika aku sedang membuang air kecil, tiba-tiba saja terdengar suara orang sedang menyikat. Srek, srek, srek. Aneh saja, siapa sih yang menyikat baju malam-malam kayak gini? Mungkin pengawas asrama. Jadi aku tidak perlu menghiraukan hal tersebut. Setelah buang air kecil, aku bermaksud untuk langsung ke kamar. Tapi entah mengapa, aku penasaran dengan suara itu. Seolah-olah ada yang menarik aku untuk melihat dari mana sih datangnya suara tersebut. Jadi perlahan-lahan aku mengintai dari balik dinding. Dan apa yang terjadi? Ada sesosok yang sedang membasuh kepalanya dengan menggunakan sikat dan ember milikku. Kepalanya lepas dari badannya, ditopang dengan tangannya. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajah dari kepala itu sedang menghadap ke aku. Ya Tuhan, aku hampir pingsan pada saat itu. Aku berlari seperti orang yang sedang kesetanan sambil membaca ayat Al-Quran. Aku merasa seperti dikejar, tapi aku tidak berani menoleh ke belakang. Begitu sampai di kamar, aku langsung menutup pintu rapat-rapat dan langsung tidur. Akhirnya pada keesokan harinya, semuanya normal-normal saja. Tetapi satu hal yang pasti, aku langsung membuang sikat dan emberku itu karena aku khawatir sosok itu akan datang lagi menemuiku. Sekian untuk cerita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe.